Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadliatul Fajri, SSTMKes dengan NIDN 0918118806. Saya merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari pada program studi D3 Kebidanan. Adapun latar belakang pendidikan saya, yang pertama, saya adalah lulusan Diploma 3 Kebidanan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2007. Selanjutnya, saya merupakan lulusan D4 Bidan Pendidik di Universitas Megabuana Palopo pada tahun 2011. Dan yang terakhir, saya merupakan alumni dari Universitas Hasanuddin, konsentrasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang selesai di tahun 2014. Dengan latar belakang pendidikan saya, maka di Stikes Gunung Sari program studi D3 Kebidanan, saya dipercayakan untuk mengampuh mata kuliah sesuai dengan background pendidikan saya, yaitu asuhan kebidanan nifas dan menyusui, di mana kode mata kuliahnya yaitu BD 19203. Dan mata kuliah ini saya ajarkan di semester 3 dengan memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari teori 2 SKS dan praktik sebanyak 1 SKS. Baik, sebelum saya menyampaikan teknik mengajar saya pada mata kuliah ini, maka terlebih dahulu saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui, di mana mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dan menyusui, yang tentunya dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari dengan konsep, sikap, dan keterampilan sesuai kewenangannya dengan pokok bahasan, konsep dasar masa nifas, respon orang tua terhadap bayi baru lahir, proses adaptasi, fisiologi dan psikologi masa nifas, kebutuhan dasar masa nifas, pelaksanaan asuhan kebidanan pada masa nifas, melaksanakan kunjungan rumah pada ibu nifas, dan tentunya deteksi dini komplikasi masa nifas dan pendokumentasiannya dalam lingkup kebidanan komunitas. Dengan deskripsi mata kuliah tersebut, maka capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yaitu setelah mahasiswa selesai mempelajari mata kuliah ini, maka mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep dasar masa nifas. Yang kedua, menjelaskan tentang perubahan fisiologis pada ibu masa nifas. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi proses adaptasi psikologis ibu dalam masa nifas. Yang keempat, mampu mengidentifikasi proses laktasi dan menyusui. Yang kelima, mampu menjelaskan dan memenuhi kebutuhan dasar ibu dalam masa nifas. Yang keenam, mampu melakukan asuhan kebidanan ibu pada masa nifas normal. Yang ketujuh, merumuskan diagnosa atau masalah aktual ataupun masalah potensial pada ibu nifas. Yang kedelapan, mampu merencanakan asuhan kebidanan. Yang kesembilan, mampu menjelaskan tentang program tindak lanjut asuhan masa nifas di rumah. Yang ke-10, mampu melakukan deteksi dini komplikasi pada masa nifas dan penanganannya. Dan yang terakhir, membuat dokumentasi asuhan dalam bentuk laporan asuhan kebidanan masa nifas. Untuk mencapai capaian pembelajar mata kuliah yang telah saya sebutkan tadi, yaitu sebanyak 11 capaian, maka bahan kajian yang saya gunakan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah konsep dasar nifas dan menyusui, yang kedua manajemen kebidanan dalam nifas dan menyusui normal, yang ketiga komunikasi dalam nifas dan menyusui normal, yang keempat evidence based dalam nifas dan menyusui normal, yang kelima etika dan kewenangan bidan dalam asuhan kebidanan nifas dan menyusui normal, yang keenam berpikir kritis dalam asuhan nifas dan menyusui, yang ketujuh clinical judgment dalam asuhan nifas dan menyusui, dan yang kedelapan problem solving dalam asuhan nifas dan menyusui. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik yang saya gunakan dalam mata kuliah asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui, di mana teknik yang akan saya sampaikan yaitu ada 3 teknik. Yang pertama adalah delivery,
yang ketiga interaksi, yang kedua interaksi, dan yang ketiga adalah asesmen. Pertama adalah delivery. Sebelumnya perlu diketahui bahwa profil yang diharapkan dari lulusan program studi D3 kebidanan yaitu di mana lulusannya menjadi care provider atau menjadi pemberi layanan di masyarakat. Khusus untuk di dalam mata kuliah ini adalah memberi layanan asuhan kebidanan pada masa nifas maupun ibu menyusui. Dengan adanya profil ini, maka secara otomatis metode-metode pembelajaran yang dibutuhkan adalah metode pembelajaran yang bisa terintegrasi antara pembelajaran di kelas, pembelajaran di laboratorium, dan pembelajaran di klinik. Dengan pertimbangan ini, maka ada beberapa metode pembelajaran yang harus saya gunakan. Yang pertama adalah metode pembelajaran dengan menggunakan small group discussion, di mana dalam penerapannya pada saat saya mengajar untuk small group discussion ini saya meminta kepada mahasiswa peserta kuliah untuk membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang untuk mendiskusikan bahan yang telah saya berikan atau bahan yang diperoleh sendiri yang menjadi tugas bacaan mereka. Selanjutnya, untuk small group discussion ini sendiri saya rasa merupakan salah satu metode yang sangat yang efektif, karena dengan adanya teknik ini atau metode ini bisa merangsang kepada mahasiswa untuk bekerja sama, memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif, tentunya menghormati perbedaan pendapat, mendukung pendapat dengan bukti, dan tentunya bisa menjadi pendengar baik terhadap teman-teman. Teknik yang kedua adalah simulasi atau demonstrasi, di mana dalam simulasi ini saya menerapkan model yang membawa situasi yang mirip dengan yang sesungguhnya ke dalam kelas. Jadi ini biasanya kami gunakan atau saya gunakan di lab, di mana kita bermain peran, di mana mahasiswa yang satunya berperan sebagai pasien dan satunya lagi berperan sebagai bidannya. Dan adapun materi untuk simulasi atau demonstrasi ini saya siapkan dalam bentuk studi kasus atau dalam bentuk vignette. Setelah mendapatkan vignette, maka mereka akan mensimulasikan kira-kira apa data subjektif dan data objektifnya, bagaimana caranya mereka mendirikan diagnosa, bagaimana caranya mereka merencanakan tindakan, dan kemudian bagaimana caranya mengimplementasi intervensi tersebut, dan yang terakhir bagaimana caranya mereka mengevaluasi tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Metode selanjutnya adalah discovery learning, di mana discovery learning ini saya memanfaatkan atau difokuskan pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik itu informasi yang saya berikan, di mana informasi yang saya berikan ini saya suguhkan dalam bentuk PowerPoint, maupun mungkin informasi-informasi yang dicari oleh mahasiswa itu sendiri, di mana sebelum masuk ke topik tersebut, biasanya pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan tugas baca ke mahasiswa tersebut, yang selanjutnya tugas baca tersebut akan dibawa ke dalam ruang kelas untuk pertemuan berikutnya. Baik, selanjutnya teknik yang kedua adalah interaksi, di mana untuk membangun interaksi yang baik antara dosen dan mahasiswa, maka yang saya lakukan adalah di setiap awal pertemuan untuk mata kuliah atau di pertemuan pertama saya selalu membuat kontrak perkuliahan. Dengan adanya kontrak perkuliahan atau perjanjian ini, maka akan memberikan kesempatan ke mahasiswa untuk memiliki strateginya masing-masing agar mendapatkan nilai yang memuaskan pada mata kuliah saya. Selanjutnya, interaksi ini juga saya bangun di mana di setiap awal pertemuan saya selalu berusaha untuk menanyakan keadaan mereka, apakah dalam keadaan sehat atau dalam keadaan tidak sehat untuk mengikuti perkuliahan saya. Selain membangun interaksi di dalam perkuliahan,
interaksi ini juga saya bangun di luar kelas, di mana di luar kelas ini saya memiliki grup WhatsApp khusus untuk mata kuliah saya, dan di dalam grup WhatsApp ini saya membangun interaksi dengan cara biasanya melempar beberapa kasus yang terkait dengan asuhan kebidanan masa nifas dan meminta untuk kepada mahasiswa untuk memberikan jawaban terhadap atau tanggapan terhadap kasus yang saya lempar di grup WhatsApp tersebut. Baik, selanjutnya teknik yang ketiga adalah asesmen atau penilaian. Nah, untuk penilaian ini sendiri, maka saya membagi ke dalam dua. Yang pertama adalah pretest dan yang kedua adalah post-test. Pretest ini saya laksanakan di tengah-tengah berjalannya perkuliahan atau di tengah-tengah saya menyampaikan materi untuk menguji atau mereview materi-materi sebelumnya ataupun materi atau tugas baca yang telah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Dan yang kedua adalah post-test, asesmen pada post-test. Biasanya untuk post-test ini saya akan menyajikan dalam bentuk kuis, di mana kuis ini berupa soal vignette atau soal kasus yang nantinya akan dipecahkan oleh mahasiswa, dan tentunya kasus ini sesuai dengan yang kita pelajari atau yang saya bahas pada hari itu atau pada pertemuan itu. Baik, itulah sedikit penjelasan terkait dengan teknik pengajaran saya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana saya melakukan proses pengajaran di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita kembali dipertemukan dalam mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui, di mana untuk hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-14. Untuk pertemuan ke-14 ini kita akan membahas terkait deteksi dini komplikasi masa nifas dan menyusui serta penanganannya. Jadi sebagai pengantar dalam mata kuliah ini, ada capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kita capai setelah kalian belajar pada hari ini, di mana yang diharapkan mahasiswa mampu melakukan deteksi dini komplikasi pada masa nifas dan menyusui serta penanganannya. Adapun subpokok bahasan kita pada hari ini ada 6 subpokok bahasan. Yang pertama itu adalah perdarahan pervagina, yang kedua infeksi masa nifas, yang ketiga sakit kepala, nyeri epigastrik dan penglihatan kabur, yang keempat pembengkakan di wajah atau ekstremitas. Ekstremitas ini tangan atau kaki ya. Yang kelima, demam, muntah, rasa sakit waktu berkemih, dan yang terakhir yaitu payudara yang berubah menjadi merah, panas, dan atau terasa sakit. Nah, subpokok bahasan inilah yang 6 ini yang akan kita pelajari sebentar. Baik itu terkait dengan apa definisinya, gejalanya seperti apa, dan tentunya penanganannya seperti apa. Komplikasi yang pertama adalah perdarahan postpartum. Nah, kalau ini sendiri nak, perdarahan postpartum berdasarkan data sekarang, ternyata perdarahan postpartum ini masih masuk ke dalam 5 besar penyebab dari kematian ibu setelah bersalin. Secara spesifik, perdarahan postpartum ini dia menjadi peringkat kedua berdasarkan data WHO. Nah, untuk perdarahan postpartum ini, yang dimaksud dengan perdarahan postpartum adalah perdarahan yang melebihi dari 500 mili. Nah, yang tadi yang disampaikan bahwa ibu pada saat masa nifas wajar-wajar saja kalau dia mengeluarkan darah. Bahkan darahnya ini bisa keluar sampai minggu ke-8 setelah dia melahirkan. Tetapi kapan dia dikatakan tidak normal, kapan dikatakan tidak wajar, kalau ternyata darah yang keluar ini melebihi dari 500 mili. Kalau sudah melebihi 500 mili, maka ibu masuk atau mengalami komplikasi yang disebut dengan perdarahan postpartum. Nah,
Untuk perdarahan postpartum ini sendiri, ini dari segi klasifikasi klinisnya ini dibagi ke dalam 2 klasifikasi. Jadi ada yang disebut dengan perdarahan postpartum primer dan ada yang disebut dengan perdarahan postpartum sekunder. Nah, bagaimana cara membedakan? Bagaimana cara membedakan klasifikasi dari perdarahan postpartum ini? Jadi kalau perdarahan postpartum primer, di mana perdarahannya ini terjadi dalam 24 jam pertama setelah ibu melahirkan. Sementara untuk perdarahan postpartum sekunder ini terjadi setelah 24 jam. Jadi saya ulang. Kita lanjut. Nah, ternyata berdasarkan teori mengatakan bahwa penyebab dari perdarahan postpartum ini ada 5. Yang pertama adalah disebabkan karena atonia uteri. Nah, ini atonia uteri di pertemuan ke-9 ini juga kita sudah sempat bahas ini. Ada tidak yang bisa membantu saya untuk mengingatkan kembali ke temannya apa itu atonia uteri? Ada yang bisa? Iya, silahkan. Atonia uteri itu kondisi di mana setelah melahirkan tetapi kontraksi ibu kurang baik. Iya, oke. Kontraksi uterus ya atau kontraksi rahim. Iya. Jadi atonia uteri ini di mana rahim si ibu atau uterusnya si ibu ini gagal berkontraksi. Jadi penyebab yang kedua adalah robekan jalan lahir. Robekan pada jalan lahir terutama pada daerah perineum normal atau tidak? Iya, betul. Jadi tergantung derajat laserasinya. Kalau derajat laserasi dari derajat 1 sampai derajat 2 itu kita masih kategorikan normal. Tetapi kalau derajat 3 bahkan sudah sampai ke derajat 4, di mana derajat keempat ini sampai robek sphincter aninya, bahkan dinding vaginanya juga ikut robek. Nah, inilah yang dimaksud dapat menyebabkan perdarahan pada postpartum, yaitu robekan jalan lahir. Selanjutnya, retensio placenta. Penyebab yang ketiga adalah retensio placenta. Retensio placenta ini di mana di mana plasentanya si ibu tertahan 30 menit setelah bayi lahir. Jadi normalnya plasenta ini lahir dalam waktu 30 menit setelah bayinya lahir. Kalau sudah lewat dari 30 menit, maka ibunya mengalami retensio placenta. Dan ternyata retensio placenta ini sendiri bisa menyebabkan perdarahan postpartum. Nah, kalau sudah melakukan KBI, kemudian dievaluasi apakah sudah berkontraksi atau tidak. Kalau ternyata dia berkontraksi, maka pertahankan KBI 1-2 menit. Kemudian keluarkan tangan dengan hati-hati dan melakukan pengawasan kala 4. Nanti ini untuk KBI akan kita praktekkan nanti di lab. Kalau ternyata setelah dilakukan KBI tetapi uterusnya ibu tetap tidak berkontraksi, maka ajarkan keluarga untuk melakukan KBE. Jadi kalau KBI tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan KBE. Kalau KBI kita tekan uterusnya ibu dari dalam, sementara kalau KBE kita tekan uterusnya si ibu dari luar. Kemudian setelah itu lakukan KBI lagi. Kemudian nilai kembali apakah uterusnya ibu berkontraksi atau tidak. Kalau sudah berkontraksi, melakukan pengawasan kala 4. Kalau ternyata tetap tidak berkontraksi, jangan disimpan ibunya, rujuk ibunya. Tetapi ingat, pada saat merujuk banyak kemungkinan yang bisa terjadi di jalan. Entahkah misalnya ibu kehabisan darah atau apa, sehingga wajib saat merujuk ibunya harus diinfus dulu, plus berikan lagi oksitosin 20 unit atau 2 ampul. Oke, paham ya? Lanjut
Untuk penanganan retensio plasenta. Nah, kalau retensio plasenta ini ciri-cirinya his tidak kuat. Nah, kemudian faktor uterus yang tadi yang saya katakan, memang perlekatan plasentanya terlalu erat sehingga susah untuk dikeluarkan atau dilahirkan. Nah, kalau sudah seperti ini, lakukan manajemen aktif kala 3. Yang mana itu manajemen aktif kala 3? Manajemen aktif kala 3 itu adalah pemberian oksitosin di dosis pertama setelah melakukan cek fundus. Jadi kalau pada saat kalian melakukan cek fundus atau ternyata bayinya sudah tidak ada di dalam atau tidak kembar, barulah kita melakukan suntikan oksitosin yang pertama. Nah, kalau ini ternyata tidak berhasil dan terjadi dalam setelah 30 menit, maka kita kategorikan ibunya mengalami retensio plasenta. Apa solusinya, Ibu? Kalau retensio plasenta berarti kita harus mengeluarkan plasentanya secara manual. Bagaimana secara manual? Tangan harus menjemput, tangan si bidan harus menjemput plasenta di dalam rahim, yang nantinya juga akan kita praktekkan di lab ya. Oke. Baik. Nah, selanjutnya, komplikasi selanjutnya adalah infeksi masa nifas. Infeksi masa nifas adalah peradangan pada semua alat genitalia oleh sebab apapun dengan ketentuan meningkatnya suhu badan lebih dari 38 derajat Celcius berturut-turut selama 2 hari. Demam, ibunya muntah, rasa sakit waktu berkemih. Oke. Nah, yang terakhir adalah payudara yang berubah menjadi merah, panas, dan terasa sakit. Ini biasanya kita kenal dengan istilah, ada 2 istilah ini yang paling sering kita temukan. Apa itu? Bendungan ASI, apa lagi? Mastitis. Jadi masalah pada ibu menyusui yang sering terjadi itu kalau bukan bendungan ASI, mastitis. Yang mana itu bendungan ASI? Bendungan ASI disebabkan oleh penyumbatan pada saluran ASI atau ASI kurang lancar selama lebih dari 3 hari. Jadi kalau ASI-nya sudah tidak lancar lebih dari 3 hari, maka si ibu akan mengalami bendungan ASI namanya. Jadi terbendung ASI-nya si ibu. Keluhan mamanya si ibu bengkak, keras, teraba panas, suhu badan meningkat. Jadi ciri-ciri ibu yang mengalami bendungan ASI, kalau kita raba mamanya si ibu, payudaranya si ibu, maka payudaranya akan bengkak, keras, teraba panas, dan otomatis suhu badannya si ibu akan meningkat atau lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua, mastitis. Nah, mastitis ini adalah kelanjutan dari bendungan ASI. Kalau bidan tidak bisa menangani bendungan ASI ini, maka pasiennya akan berlanjut ke diagnosa potensial. Apa diagnosa potensialnya? Yaitu ibunya bisa mengalami mastitis. Mastitis merupakan infeksi yang terjadi pada payudara. Jadi kalau bendungan ASI hanya sebatas ASI-nya terbendung saja, kalau ternyata ASI yang terbendung ini tidak dikeluarkan juga, maka akan menyebabkan infeksi pada payudaranya si ibu yang disebut dengan istilah mastitis. Kemudian ini merupakan kelanjutan dari bendungan ASI. Apa yang harus dilakukan seorang bidan jika mendapatkan kasus yang seperti ini? Yang pertama adalah menyusui diteruskan. Iya, solusinya adalah menyusui harus diteruskan karena ASI ini harus dikeluarkan. Atau kalau misalnya memang setelah menyusui masih terasa berisi ASI-nya payudaranya si ibu atau mamanya si ibu, itu sebaiknya ASI-nya dikeluarkan atau diperah. Berilah kompres panas. Ubah posisi menyusui dari waktu ke waktu. Ajarkan ke ibu, karena biasanya si ibu yang bengkak mamanya itu salah satunya, kalau bukan kanannya, kirinya. Diberitahukan ke ibu. Ibu harus dipakai berganti-gantian. Pakai baju dengan BH yang longgar. Kemudian makan yang bergizi, banyak minum sekitar 2 liter per hari. Malah anjurannya untuk ibu nifas
karena pada saat ibu nifas itu banyak sekali mengeluarkan keringat, kemudian harus memproduksi ASI, malah yang dianjurkan adalah 3 liter per hari untuk ibu nifas. Untuk mastitis ini diberikan obat riftromisin 200 mg 3 kali dalam sehari, fluoxetine 500 mg diminum tiap 6 jam selama 10 hari. Jadi kalau sudah mastitis, nah ini sudah harus dibantu dengan obat-obatan si ibunya karena sudah ada yang infeksi. Tetapi kalau dia hanya sebatas bendungan ASI, berarti yang kita lakukan yang hanya ini saja. Tetap menganjurkan ibu untuk menyusui, kompres, makan makanan yang bergizi, menggunakan bra yang tidak terlalu ketat. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Terima kasih. Di sini Bu, saya bertanya terkait bagaimana itu Bu kalau ibu hamil, ibu menyusui, yang ASINya itu kurang lancar dari hari pertama sampai hari kedua postpartum, apakah itu masih termasuk dalam komplikasi masa nifas dan bagaimana penanganannya? Oh iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi ibu bagaimana kalau misalnya ada ibu yang ASINya tidak keluar malah ya, bukan hanya tidak lancar, bahkan ada ibu yang hari pertama sampai hari ketiga setelah dia melahirkan ASINya tidak keluar. Nah, bagaimana? Apakah itu masuk ke dalam komplikasi masa nifas atau tidak? Jadi, yang dimaksud komplikasi masa nifas ini adalah semua yang tidak normal yang terjadi pada ibu. Sementara ternyata pengeluaran ASI atau tidak keluarnya ASI di hari pertama sampai hari ketiga setelah ibu melahirkan ini masih dalam batasan yang normal. Kenapa masih masuk dalam batasan yang normal, Ibu? Iya, karena di hari pertama sampai hari ketiga, nah yang keluar itu adalah kolostrum. Tahu kolostrum kan? ASI pertama yang keluar berwarna kekuningan dan kental. Karena kental, maka sehingga biasanya menyumbat dari lubang-lubang tempat keluarnya ASI. Kalau dia menyumbat, inilah yang menyebabkan ASINya keluar tidak lancar. Oke, baik ya. Oke. Selanjutnya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke kuis sebelum menutup perkuliahan kita pada hari ini. Kuis yang pertama adalah seorang perempuan umur 27 tahun, P1 berarti dia nifas baru pertama kali ya. Ano tidak pernah abortus, melahirkan 2 jam yang lalu di puskesmas, mengeluarkan darah yang berlebihan. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 90/60, nadi 100 termasuk cepat nadinya ya. Ekstremitas dingin, pengeluaran darah 600 cc berarti sudah lebih dari 500. Uterus teraba lembek. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ada yang bisa jawab kuis pertama? Ya, silakan. Dakwah. Diagnosisnya yang ditanyakan, bukan penyebabnya. Oke, ada lagi. Silakan, Karlija. Perdarahan postpartum. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa ada 2 jenis perdarahan postpartum, ada primer atau sekunder. Siapa yang bisa lebih spesifik? Ya, silakan. Perdarahan postpartum primer. Oke, jadi yang paling tepat adalah perdarahan postpartum primer. Cluenya di mana? Cluenya adalah ibu melahirkan 2 jam yang lalu, kemudian ibunya mengalami perdarahan postpartum. Masih masuk ke dalam kategori 24 jam setelah persalinan. Untuk hari ini materi kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari atau apa yang menjadi tujuan dari mata kuliah kita pada hari ini, capaian pembelajaran mata kuliah pada hari ini bisa tercapai. Selanjutnya untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan tingkat pemahaman kalian terhadap materi kita pada hari ini, saya memberikan tugas yang pertama itu mencari jurnal yang topiknya terkait dengan salah satu dari 6 komplikasi yang sudah kita bahas tadi, komplikasi masa nifas yang kita bahas tadi. Kemudian jurnalnya direview ya. Jurnalnya direview, minggu depan dikumpulkan dan kita akan melakukan diskusi kelompok kecil terkait dengan jurnal yang sudah kalian review tersebut.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi dan kuisnya sudah selesai, saya rasa untuk pertemuan kita pada hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.